kita akan lihat apa saja faktor-faktor yang cukup melatar belakangi kondisi dari pergerakan indeks harga saham gabungan, di mana hari ini kembali lagi ditutup di zona merah dengan koreksi mencapai 1,03% di 7.563,26. Tadi juga sudah disampaikan banyak sekali oleh Andi Syalini bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah global yang cukup mempengaruhi kondisi investor secara keseluruhan. Nah, saya sudah bersama dengan Andi Syalini. Di sini kita akan langsung saja bicara, langsung fokus pada seperti apa investor secara keseluruhan ini fokus pada market Indonesia ya. Artinya adalah IHSG ini kenapa? Kemudian juga kemarin kan kita tahu bahwa performanya mencapai ke level-level tertinggi, all time high begitu ya. Tetapi dalam beberapa hari ini ada penurunan tajam, tapi ada kenaikan tajam juga di kemudian harinya. Nah, ini seperti apa nih? Ya Maria, kalau kita perhatikan IHSG berbalik arah ke zona merah, bahkan kembali lagi ke level psikologis 7.500 setelah kemarin berhasil bangkit kembali di level 7.600. Kalau kita perhatikan juga dari segi saham, memang lagi-lagi saham Brand dan Aman yang merupakan market cap yang cukup besar di Bursa Efek Indonesia pada hari ini cukup besar koreksinya, sehingga tampaknya juga mempengaruhi pelemahan IHSG pada hari ini. Kalau dari segi sentimen, tampaknya memang IHSG terbebani oleh sentimen global yang cenderung memburuk, terutama tadi terkait dengan kondisi di Timur Tengah yang semakin memanas Maria. Dan ketidakpastian kembali meningkat setelah Iran kembali menyerang Israel, di mana konflik bersenjata tentunya akan menimbulkan kegalauan. Dan pasar investor ini juga akan cenderung membeli aset-aset safe haven ketimbang pasar berisiko seperti saham Maria. Oke, nah kalau dilihat dari konflik yang ada nih, berarti kan memang sekarang ada kontribusi dari geopolitik, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang ingin dilihat juga. Nah, kalau kita fokus kepada Timur Tengah ini seperti apa sih saat ini, Sa? Ya Maria, Iran jadi melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal ke Israel pada Selasa kemarin. Jadi ini sebetulnya dilakukan hanya beberapa jam saja nih Maria, setelah pejabat Gedung Putih sebetulnya sudah memperingatkan bahwa Teheran ini segera merencanakan serangan. Nah, beberapa rudal berhasil dihadang di langit Yerusalem, tapi tampaknya banyak diantaranya tampak terus melaju ke arah pesisir dan juga wilayah tengah Israel. Dan juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF Daniel Hagari mengatakan kalau tidak ada laporan cedera di darat saat Iran menembakkan sekitar 200 rudal atau roket tersebut. Ia menambahkan bahkan tampaknya tidak ada lagi nih ancaman senjata yang masuk dari Iran untuk saat ini, tetapi menegaskan kalau Israel tetap siap siaga. Sebelumnya Iran dikabarkan telah berjanji Maria untuk membalas Israel atas serangkaian serangan terhadap Iran dan juga milisi yang didukungnya di seluruh Timur Tengah termasuk Hizbullah yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kalau kondisi geopolitik yang memanas kan biasanya kemudian investor akan mencari negara-negara yang secara perekonomian, secara geopolitik akan lebih stabil gitu, karena mereka kan tetap ingin mendapatkan returns, pengen tetap aman gitu, pengen tetap cuan gitu ya uangnya di sana. Dan ternyata China ini banyak sekali menampung aliran dana begitu ya dari investor-investor global begitu. Nah, ini apakah akan menjadi salah satu PR tersendiri nantinya bagi IHSG gitu ya, akan kemudian makin panjang lesunya nih ataukah seperti apa nih, Sa? Iya, tampaknya mengawali Oktober ini investor asing sudah mulai mengalihkan dananya dari dalam negeri ke China. Hal ini dipicu karena upaya pemerintah China untuk memperbaiki perlambatan ekonomi dan juga menghidupkan kembali minat investor terhadap pasar saham dalam jangka panjang. Nah, langkah-langkah pemerintah China tersebut untuk menarik dana ke ekuitas dan juga mendorong belanja konsumennya. Dan ini pun telah meningkatkan daya tarik valuasi perusahaan-perusahaan China, membuat investor memalingkan fokusnya ke pasar saham China. Dari sebelumnya kita tahu bahwa pemangkasan suku bunga The Fed, kemudian diharapkan aliran dananya bisa masuk ke negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Dan juga sebetulnya sudah diikuti ya pemangkasan suku bunga oleh BI, tapi nyatanya pemangkasan itu mungkin dianggap oleh pelaku pasar belum cukup menarik nih, lebih menarik China. Lebih menarik China ya. Belum lagi ditambah kalau seandainya pergeserannya bukan hanya ke negara yang mungkin akan menjanjikan kondisi politik yang lebih stabil gitu ya, tetapi mungkin ke aset yang dari secara returns, kemudian dari sisi keamanannya yang kita sering sebutnya safe haven ya di kondisi geopolitik. Nah, ini akan seperti apa nih geliatnya? Ya Maria, geliatnya tentu saja tercermin dari sejumlah emiten produsen emas yang lagi-lagi menguat seiring komoditas logam mulia acuannya yang secara global ini kembali naik di tengah adanya tensi geopolitik yang terjadi di Iran dan juga Israel. Dan Maria, saham PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS nih misalkan, ini bahkan hari ini melesat cukup signifikan kalau kita lihat pergerakannya konsisten berada di zona penguatan pada perdagangan hari ini.
Secara price performance, Ya. kita lihat penguatannya di 7,2% di final level. Secara intraday padahal sempat menguat hingga 12% hari ini. Nah, selain itu saham dengan saham grup Salim dan grup Bakri tersebut bahkan sudah menguat 3 hari beruntun. Saham BRMS bahkan sempat menyentuh 288 yang merupakan level tertingginya dalam 1 tahun terakhir, Maria. Wow. Kemudian ada juga saham aneka tambang, hari ini final levelnya di 1.535, terapresiasi 2,33%. Nah, sebetulnya kalau saham Antam juga ini memperpanjang penguatannya bahkan sudah terjadi selama 4 hari beruntun, Maria. Jadi memang pergerakan dan ditambah lagi dengan konflik Timur Tengah ini cukup memberikan sejumlah saham-saham yang bergerak di komoditas emas ini kembali berkilau. Namun di sisi lain, kenaikan harga emas tampaknya tertahan nih dengan pernyataan terbaru Gubernur The Fed Jerome Powell yang mengisyaratkan penurunan suku bunga yang signifikan tidak boleh dianggap sebagai pertanda akan adanya langkah agresif serupa di masa mendatang. Oke. Nggak cuma emas ternyata begitu ya, beberapa kelompok emiten geng migas ini juga tampaknya juga diuntungkan dengan adanya tensi geopolitik ini. Kecipratan juga cuannya ini seperti apa nih peluangnya? Ya, gerak saham emiten migas semakin melaju di tengah penurunan IHSG. Hal ini dipicu karena tadi kenaikan harga minyak yang tersengat memanasnya konflik di Timur Tengah. Hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah WTI di Bursa New York berada di level $70,87 per barel atau naik sekitar 1,49%. Sedangkan untuk minyak Brent di Bursa Eropa bertengger di kisaran $74. Ini meningkat 1,32%. Nah, kenaikan harga minyak ini kita tahu dipicu oleh manasnya konflik di Timur Tengah akibat serangan rudal Iran ke Israel yang kemudian ini juga membuat saham-saham migas ikut membara. Kita akan update juga seperti apa pergerakan untuk di saham-saham migas hari ini terkait dengan memanasnya tensi geopolitik. Ada energi atau ENRG, Energi Mega Persada yang bahkan penguatannya 7,21%, kemudian Medco Energy terapresiasi hampir 9%, 8,95%, El Nusa juga terapresiasi 6,99%. Jadi memang sebetulnya kalau dilihat dari dua sisi gitu ya, memang pelemahan IHSG cukup dalam, tapi ternyata ada saham-saham yang juga memberikan cuan yang mungkin patut dipertimbangkan juga oleh para investor. Cuannya nggak kaleng-kaleng juga gitu ya, over 5% untuk masing-masing emiten. Kita lihat nanti pendekatannya seperti apa, khususnya di Oktober ini. Sasa, ini banyak juga emiten yang akan melaporkan pembagian dividen hasil kinerja kuartalan. Nah, ini seperti apa? Biasanya ini juga jadi angin segar gitu ya, diburu juga sama pasar nih, seperti apa? Ya Maria, berdasarkan data KSEI ada sejumlah emiten nih yang tercatat akan membagikan dividen interim sepanjang bulan Oktober ini. Di antaranya ada emiten grup Astra di segmen bisnis perkebunan sawit yaitu PT Astra Agrolestari atau ALI yang menjadwalkan pembayaran dividen interim pada 24 Oktober mendatang. Nah, ALI ini akan menebar dividen interim tahun buku 2024 sebesar Rp84 per saham atau setara dengan 161,6 miliar rupiah. Selanjutnya ada juga nih emiten kontraktor pertambangan grup konglomerasi Astra juga, yaitu United Tractors atau UNTR yang tercatat akan membayarkan dividen interim pada 24 Oktober juga. Jadi jumlah dividen yang ditetapkan yaitu sebesar Rp667 per saham. Nah, ini setara total Rp2,42 triliun. Sementara itu jadwal kum dividen interim di pasar reguler dan negosiasi yaitu 7 Oktober mendatang. Kemudian ada juga emiten alat berat Hexindo Adi Perkasa atau Hexa yang akan memberikan dividen tunai senilai $39,99 juta atau setara 70% dari laba bersih tahun buku yang berakhir di 31 Maret 2024. Adapun kum dividen Hexa terpantau lebih awal yaitu pada hari ini 2 Oktober, Maria. Oke, ini banyak data-data mungkin bisa difokuskan begitu ya akan seperti apa ke depannya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dan mudah-mudahan ini bisa jadi acuan, tapi disclaimer balik lagi ini akan menjadi gambaran saja, tidak ada tendensi dari kami juga untuk bisa mengajak Anda membeli atau memilih saham-saham yang kami berikan begitu ya. Jadi ini bukan rekomendasi saham, ya disclaimer